Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dukung aku untuk buat channel ini. Kalian terima kasih juga buat yang udah nonton dari part 1 sampai part 7. Dan aku akan memasuki part 8. Kita akan masuk ke part 8. Langsung aja. Part 8. Vakansi. Kalau ada yang nanya, apa kegundahan ente waktu kerja di sana plus setiap hari ngelihat begituan? Jawabannya adalah rute perjalanan pulang ketika Ane harus pulang tengah malam sendirian. Kebetulan waktu itu Ane ngontrak rumah di daerah Pandega-Karya. Gak ada pilihan jalan yang kelihatannya enakan dikit buat pulang. Karena emang semuanya berisiko. Pilihan pertama adalah lewat ring road. Kondisi flyover sedang dibangun. Jadi untuk bisa muter balik cepat ke arah jalan Jakal, Ane harus putar balik lewat kolong jembatan gelap dulu. Antara dibegal, meninggal, terus dibuang ke kali kalau lewat sana. Atau dikasih lihat penampakan wanita yang katanya sudah menjadi urban legend di sana. Jadi Ane gak pernah ambil rute ini kecuali lagi bareng-bareng. Pilihan kedua lewat selokan Mataram. Juga bukan alternatif yang Ane ambil karena terlalu jauh. Kecuali kalau udah saking takutnya. Jadi Ane biasanya ambil rute jalan tembus yang sebenarnya super ngeri ini. Tapi seenggaknya nggak ada begal di situ. Rutenya lumayan mencekam. Apalagi setelah mendengar cerita-cerita tentang daerah tersebut. Jadi pasti agak parno kalau lagi naik motor sendirian. Kejadian benar akhirnya ketika Ane memang baru bisa ngelarin kerjaan pas tengah malam. Ane harus balik karena ada teman kontrakan yang ulang tahun waktu itu. Sebelumnya Ane udah sering lewat rute ini. Tapi Ane ceritain aja pas ada hal-hal yang aneh aja. Keluar tuh Ane sama satu teman Ane. Lupa, pastinya si Monggo kali ya kalau gak salah. Ke parkiran setelah berberes barang. Sambil pakai sepatu di teras depan. Tidak lupa Ane pasang headset biar gak dengar suara aneh-aneh nantinya di rute suram. Pokoknya sebisa mungkin Ane berusaha memalingkan semua pemikiran horor di kepala Ane. Waktu Ane lagi ngeluarin motor, gak sengaja Ane ngelihat ada satu patung biksu di taman. Di awalnya Ane gak pernah mencoba nyari-nyari keberadaan patung ini karena emang gak interest. Dan kita baru juga enggak ternyata patung biksu yang selama ini diomongin bentuknya kayak gini toh. Sekedar menggumam aja, kita gak ada kepikiran aneh-aneh sama tuh patung. Karena dari awal udah dapat warning kalau nemu nih patung gak boleh dipindah-pindahin. Sambil cuek ngeloyor keluarin motor, Ane ngerasa lihat pemandangan yang sedikit mengganggu di depan mata Ane. Jadi ada kayak semacam ventilasi gitu di tembok yang nembus ke rumah sebelah kantor Ane. Kelihatan samar-samar emang kalau di balik tembok ada semacam ruangan buat laundry gitu. Sekilas Ane memandang ke dalam, ada semacam orang jalan mondar-mandir di balik tembok itu. Pikir Ane, alah, mungkin emang penghuni sebelah. Gak mau terlalu kepo, ntar dikiranya ngintipin atau gimana gitu. Malah bubar digebukin masa. Gak lupa Ane tanya si Monggo buat mastiin juga dia lihat atau enggak. Soalnya gak bakalan lucu kalau Ane sendiri yang lihat. Dan Monggo pun juga ngelihat. Jadi fix itu emang orang beneran. Tapi karena emang dasarnya Ane orangnya kepo abis, berharap ada pemandangan penampakan di balik tembok itu. Akhirnya Ane standarin motor Ane buat ngintip tuh lubang. Si orang di dalam masih jalan-jalan. Ketika Ane udah dapat pandangan sama objek di dalam tadi, samar-samar Ane ngelihat ada cewek yang mondar-mandir kebingungan gitu. Bolak-balik menggerutu sendiri, kayak lagi nyari sesuatu. Sekilas Ane palingin pandangan Ane dari lubang ventilasi itu buat manggil si Monggo. Go, coba kesini. Lihat deh, dengan nada pelan. Si Monggo yang nyamperin Ane dan ikutan ngintip juga akibat over kepo. Tapi waktu kita lihat ke dalam,
apa yang aneh lihat barusan udah gak ada di ruangan tadi. Si Monggo yang nanya ke aneh, kenapa? Ngelihat sesuatu terus hilang. Udahlah, gak usah buat persepsi yang aneh-aneh. Ayo pulang aja, besok kuliah pagi, malah gak bangun ntar. Jujur, waktu itu aneh sempat kepikiran parno juga. Kalau orang tadi bakalan nongol tiba-tiba di depan muka aneh sambil melototin matanya ala Susana. Tapi untungnya gak kejadian beneran. Kalau beneran, fix aneh langsung pingsan di tempat. Belum sempat ngelangkah banyak keluar ke gerbang, tiba-tiba ada suara orang menggumam tepat di belakang kita. Kedengarannya jelas banget, sampai kita saling tatap untuk memutuskan mau noleh ke belakang apa enggak. Dengan posisi megangin motor masing-masing, kita seolah udah terkoordinasi menghitung mundur menoleh ke belakang. Srek, dan gak ada apa-apa di belakang kita. Tapi suara tersebut masih kedengaran, macam orang nyanyi tapi cuma Kita langsung mudeng kalau suara itu jelas bukan suara anak-anak yang lain. Orang lewat soalnya udah sepi banget kondisi jalannya. Gak mau mikir yang macem-macem karena habis ini jalan pulang pun masih horor. Udah mau nge-starter motor, suara gumaman tadi udah makin cumiakan di telinga kita. Suara itu ternyata dari loteng atas tetangga sebelah kantor. Belaga gak begitu peduli, tapi masih ngeliatin aja ke arah suara. Dan kemudian, dari arah suara tadi ada kain putih lompat dan terbang sendiri nyeberangin halaman depan kantor aneh. Kita yakin itu bukan kain terbang karena angin. Soalnya kelihatan kalau gerakannya bisa cepet banget. Cuman kita lagi melongo, kita semua berasumsi kalau barusan itu cuma kain ketiup angin. Padahal di dalam hati udah tahu kalau itu bukan kain. Akhirnya aneh dan si Monggo berpisah buat pulang, dan disinilah kejadian yang masih terngiang-ngiang di benak aneh sekarang bakalan terjadi. Aneh nyalain rokok dan motor pun aneh gas pelan sambil tengok-tengok kiri kanan berharap masih ada orang yang begadang di perjalanan aneh pulang. Aneh cuma fokus sama lirik lagu yang aneh dengerin di handset dan berasumsi semua bakalan baik-baik aja. Sampai samping lapangan aneh bisa nyium bau wangi nyengat banget. Konon bau ini identik dengan bau peri. Pikiran aneh yang mencoba kalem pun langsung buyar karena bau tadi. Sambil keinget cerita teman aneh, katanya yang pernah diliatin peri. Aneh kencengin gas motor aneh. Pokoknya pengen cepat-cepat ketemu jalan gede. Udah itu aja. Tapi buru-buru lihat jalan raya. Buat nembus ke situ, aneh harus melewati jembatan yang kanan kirinya ada hutan bambunya. Plus bangunan macam sekolah yang udah gak kepake gitu. Pikiran aneh udah di peri-peri tadi pokoknya. Tapi dari kejauhan aneh nampak sedikit lega. Karena aneh lihat ada orang-orang yang lagi kumpul buat bakar-bakar. Dasar, pikiran masih parno ya. Aneh aja sempat ngira kumpulan tadi juga bukan orang beneran. Sampai aneh coba buat nyapa mereka. Monggo pak. Dan mereka masih ngejawab bareng-bareng. Gimas. Berarti manusia. Sumpah ya. Perasaan aneh udah naik turun antara takut, lega, takut, lega. Seenggaknya di jalanan lurus ini kalau ada apa-apa masih bisa teriak atau balik ke kumpulan orang bakar-bakar tadi. Ngelewatan itu aneh di bangunan yang sampai sekarang lebih aneh takutin dari kantor aneh. Sereng, ada bau wangi lagi. Kalau ini aneh tahu banget, wangi bunga kuburan. Takut sih, tapi aneh gak bisa gas kencang. Soalnya di depan aneh ada anak-anak kecil umuran SD sampai SMP yang lagi lari-lari bercandaan. Bayangin, jam segitu masih ada anak lari-lari. Anaknya siapa nih? Pergaulannya liar banget. Pikir aneh bocah-bocah liar tadi palingan juga anak-anak bapak yang ngikut bapaknya bakar-bakar. Soalnya emang gak ada yang aneh. Pakaiannya pun pakaian biasa kok. Pelan-pelan aneh jalanin motor. Dan ini ada anak yang ngeyel banget.
lari-lari, tapi di tengah sambil ketawa-ketawa bercanda. Stres nih anak. Ntar kalau ketabrak siapa yang gak salah dan bakalan disalahin. Ane keleson sekali, masih aja lari di depan Ane. 2 kali, akhirnya dia nepi dan larinya agak model-model sprint gitu. Ane cuma bisa ngalah, gak bisa ngegas kenceng. Walaupun keadaan rame, tapi jujur, Ane masih takut. Dan pas di samping Ane, samping persis, anak itu noleh ke Ane dan bilang, "Bah!" Sumpah, Ane merinding kalau ingat mukanya. Jadi sekilas gambaran anak ini, cewek gedenya yang seumuran SD. Dari pakaian gak ada yang Ane mirip anak-anak pada normal. Tapi cuman mukanya itu muka kakek-kakek. Ane sampai terbelalak kaget ngelihatnya. Dan ini tangan si anak-anak kecil tadi ngegap grab jok belakang motor Ane. Tanpa pikir panjang, Ane gas kenceng sampai si anak kecil tadi jatuh sambil nangis di jalan. Ane lihat di spion belakang gak ada respon bapak-bapak tadi lari nolongin anak kecil. Ane udah mikirin antara yang diliatin doang atau mereka semuanya bukan manusia. Ane gas kencang dan udah gak mau peduliin apa yang ada di belakang Ane tadi. Terus yang semalam tidur di sana itu siapa? Tanya Mas Umar ke Ane. Lah, mana aku tahu Mas, sumpah demi apapun. Aku semalam udah balik jam 1:30. Kamu malah lihat. Mungkin Mas, kamu salah lihat. Sangga Ane dan anak-anak waktu itu. Perbincangan yang pertama terjadi di kantor Ane ketika ada yang melihat wujud manusia yang kita kenal, tapi sebenarnya orang tersebut gak ada di situ. Ya bisa dibilang karena kebiasaan buruk menunda-nunda pekerjaan. Tahu sendirilah. Ya yang namanya mahasiswa part-time gitu, pengen jalan semua. Kuliah jalan, kerjaan jalan, sosial jalan, dasar serakah. Sudah menjadi kebiasaan Ane waktu itu yang selalu memilih untuk tinggal di kantor ketika pekerjaan selesai di waktu yang sangat larut, plus meninggalkan rute jalan yang harus ditempuh. Bisa dibilang kerjaan Ane waktu itu di sana lumayan berat, apalagi memasuki masa-masa padat produksi di pertengahan tahun. Tanggung jawab besar dipikul 4 orang sebagai konseptor. Ane, Bebek, Mas Umar, dan Munggo. Yang selalu memaksa kita untuk mengurangi waktu istirahat selama 1 bulan lebih. Pasukan kalong malam, sebutan untuk divisi kami waktu itu. Tapi Ane gak mau cerita yang malam-malam dulu. Karena bagian film horor yang selalu Ane benci adalah ketika scan memasuki malam hari. Sore hari beberapa anak divisi lain sedang mengadakan sebuah proyek di kantor. Proyek ini juga melibatkan klien-klien di dalamnya. Ane masih ingat banget. Waktu itu ada saudara teman Ane yang ikut datang buat bantu proyek. Kalau gak salah saudaranya Mas Rege ya. Si mbak ini, Ane lupa namanya. Ngaku sih orangnya indigo. Atau yang bisa ngelihat hal-hal kasat mata. Dari awal dia udah ngomong bahasa yang gak Ane ngerti. Oh ya, kebetulan kalau gak salah juga waktu itu lagi gak ada Mas Rudi. Kalau ada kan rame, bisa jadi studi Toruda. Wah, rame juga ya di sini, bilang si mbak tadi waktu kita lagi nyantai di ruang tengah. Ya jelas rame lah mbak. Ini kan dulu 3 kantor yang dijadiin satu, saut beberapa anak-anak. Bukan manusianya, tapi yang lainnya. Coba ya, aku sambil jalan-jalan muter kantor dulu. Si mbak dengan pedenya ngeloyor gitu aja. Dan beberapa dari kami yang tertarik dengan hal tersebut ngikut aja. Sekalian biar bisa tahu kalau mbak ini bisa lihat beneran. Soalnya kalau nanya sama Mas Rudi, gak pernah dikasih tahu. Haha. Si mbak ini jalan keluar ruangan sambil nunjuk ke dapur. Dulu di sini ada yang jaga. Baik sebenarnya. Tapi sekarang dia udah pindah keluar. Dan yang seperti kita tahu, sosok itu adalah the legendary religious grandma. Seketika itu juga kami langsung percaya kalau mbak ini emang dikaruniai bakat melihat. Dilangkahkan kakinya menuju ke arah tangga dan bilang, "Nah, kalau di sini penunggunya usil." Sambil ngeliatin ke arah WC. Ada satu lagi di ruangan itu
yang ada kamar mandinya. Ada satu yang ngumpet gak pernah keluar dari kamar mandi itu. Mungkin dia takut sama penunggu lainnya. Terus yang lagi sama kita ini, ada anak kecil, ganteng, tapi tangannya panjang. Tangan Mbah ini sambil ngelus-ngelus gitu. Ngebayangin kita kalau si anak tadi emang lagi dipelukan si Mbak sambil ngeliatin kami. Nah, kalau yang lagi duduk di tangga sambil senyum-senyum sekarang, ini ada cewek cantik. Kayaknya suka sama kalian. Ada yang mau gak? Bule loh. Tenang aja, yang di sekitaran sini semuanya baik kok. Tapi ya kadang-kadang suka usil aja sedikit. Hehe. Sambil ketawa dan kita langsung mudeng dengan semua sosok yang dimaksud. Jangan lewat taman dulu, soalnya terlalu rame di situ. Coba ya Mbak muter lewat sana dulu, sambil jalan menuju lorong setelah dapur. Kalau di sini juga hawanya lumayan negatif, biarpun ada yang ngejaga, lumayan kuat. Yang satu kakinya bukan kaki manusia, yang satu lagi suka merhatiin kalian kalau lagi kerja. Untung kalian gak bisa lihat ya. Kalau bisa lihat, saya gak bisa bayangin. Soalnya dia itu yang lagi di situ lagi dipelototin di depan mukanya persis sambil diketawain. Seketika teman aneh yang diulut tunjuk itu langsung ngumpat dan lari ke gerombolan studi tour ini. Gila, dipelototin di depan muka aneh sendiri. Gak bisa bayangin kan, mau cantik apa mau jelek tetap aja bakalan semamput dalam hitungan detik. Sampai pada akhirnya si Mbak ini berhenti di depan gudang yang terkunci dan sempat diam. Lumayan lama juga dia di situ. Kami langsung heran kan. Dari tadi cerita nunjukin ceriwis nyowis, tapi seketika bisa berubah diam. Kami tanya langsung, "Kenapa Mbak?" Si Mbak noleh dengan mata yang berkaca-kaca sambil bilang, "Udah ya, aku mau pulang sekarang aja. Yang di sini jahat banget." Ada apa sebenarnya dengan sudut ruangan ini? Kenapa setiap kami merasa ada seseorang yang bisa membantu, tetapi rahasia di dalamnya tidak pernah terkuak? Oke teman-teman, makin penasaran kan setelah part 8 ini? Oke, bagi kalian yang penasaran jangan lupa pantengin terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan.